Diam, dia menanggung semuanya. Tidak semua orang yang terlihat tenang benar-benar baik-baik saja. Ada yang tersenyum sambil menyimpan lelah. Ada yang tertawa sambil memendam beban. Dan ada yang setiap harinya bangun dengan satu kebiasaan yang sama. Menanggung semuanya sendirian, tanpa suara. Video ini bukan tentang orang yang paling kuat, bukan tentang mereka yang paling sukses. Video ini tentang orang-orang yang jarang terlihat, namun paling banyak menahan. Tentang kamu yang selalu berusaha bertahan meski lelah. Tentang kamu yang jarang mengeluh karena merasa tidak enak. Tentang kamu yang diam-diam memikul segalanya agar dunia di sekitarmu tetap berjalan. Jika hari ini kamu merasa letih tanpa tahu harus bercerita pada siapa, duduklah sebentar. Tarik nafas perlahan. Video ini tidak akan menghakimi. Video ini hanya ingin menemanimu. Ada orang-orang yang menjalani hidup tanpa banyak suara. Mereka tidak sering mengeluh, tidak gemar bercerita, dan tidak mencari simpati. Jika dilihat dari luar, hidup mereka tampak biasa saja. Namun di balik ketenangan itu, ada beban yang dipikul sendirian. Mereka menanggung segalanya dalam diam. Bukan karena mereka tidak punya rasa, tetapi karena mereka sudah terlalu sering belajar bahwa tidak semua orang siap mendengar, tidak semua orang peduli, dan tidak semua empati datang tanpa syarat. Maka mereka memilih memendam, bukan untuk menyiksa diri, tetapi untuk bertahan. Ada hari-hari ketika senyum dipakai sebagai pelindung, bukan karena bahagia, melainkan karena lelah menjelaskan. Ada malam-malam panjang yang dilewati dengan pikiran penuh, namun pagi tetap disambut dengan tanggung jawab yang tidak bisa ditinggalkan. Mereka tetap berjalan, meski hati seringkali tertinggal di belakang. Orang-orang yang diam-diam menanggung semuanya biasanya adalah mereka yang paling bisa diandalkan. Mereka terbiasa menjadi penopang, menjadi sandaran, menjadi yang terakhir mengeluh. Mereka kuat bukan karena hidup mudah, tetapi karena hidup tidak memberi banyak pilihan. Namun kekuatan seperti ini seringkali tidak terlihat, tidak dipuji, tidak disadari. Mereka jarang meminta bantuan, bukan karena tidak butuh, tetapi karena takut merepotkan. Mereka terbiasa mendahulukan orang lain, hingga lupa menanyakan kabar diri sendiri. Dan di sanalah, kelelahan itu perlahan tumbuh. Menanggung semuanya dalam diam bukan berarti tidak terluka, bukan berarti tidak rapuh. Itu hanya berarti seseorang memilih bertahan dengan cara yang ia tahu. Ada kalanya, mereka ingin didengar bukan dinasihati, ingin ditemani bukan dihakimi. Namun hidup mengajarkan mereka untuk tetap berdiri meski tanpa tepuk tangan. Jika kamu adalah salah satu dari mereka yang diam-diam menanggung semuanya, ingatlah satu hal penting. Kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu sering kuat sendirian. Dan kekuatan seperti itu layak dihargai, termasuk oleh dirimu sendiri. Ada jenis kelelahan yang tidak terlihat oleh mata, tidak tercermin di wajah, tidak terdengar dari suara, dan tidak mudah dijelaskan dengan kata-kata. Kelelahan itu hidup di dalam kepala, menetap di dada, dan muncul diam-diam ketika semua orang sudah tertidur. Mereka yang menanggung segalanya dalam diam mengenal kelelah jenis ini dengan sangat baik. Mereka bangun setiap hari dengan tanggung jawab yang sama, meski hati belum sepenuhnya pulih dari hari kemarin. Mereka tetap bergerak, tetap hadir, tetap menjalani peran, meski di dalam dirinya ada bagian yang ingin berhenti sejenak. Namun hidup tidak selalu memberi ruang untuk itu. Diam-diam menanggung semuanya bukan pilihan pertama. Itu adalah pilihan tersisa setelah berkali-kali merasa tidak didengar, tidak dipahami, atau dianggap berlebihan.
maka seseorang belajar menyimpan, belajar menahan, belajar kuat dengan caranya sendiri. Mereka tahu rasanya menjadi tempat orang lain bersandar, namun tidak punya tempat untuk bersandar sendiri. Mereka tahu rasanya mendengarkan keluh kesah orang lain, sementara cerita mereka sendiri terhenti di tenggorokan. Mereka tahu rasanya berkata tidak apa-apa, padahal di dalam hati ada ribuan kata yang ingin keluar. Namun mereka tetap diam. Bukan karena mereka tidak butuh bantuan, tetapi karena mereka sudah terbiasa mengandalkan diri sendiri. Terlalu sering kecewa membuat mereka belajar satu hal penting. Tidak semua orang akan tinggal, dan tidak semua janji akan ditepati. Maka, mereka memperkuat diri, bukan karena ingin, tetapi karena harus. Orang-orang seperti ini sering salah paham. Mereka dianggap dingin, padahal hanya lelah. Dianggap tidak peduli, padahal terlalu peduli. Dianggap kuat, padahal sedang berada di batas terakhirnya. Namun mereka jarang meluruskan. Mereka tidak ingin merepotkan. Mereka tidak ingin menjadi beban. Mereka tidak ingin terlihat lemah di dunia yang sudah cukup keras. Diam menjadi bahasa yang paling aman. Ada hari-hari ketika mereka ingin sekali bercerita, namun tidak tahu harus mulai dari mana. Terlalu banyak yang menumpuk, terlalu lama dipendam. Bahkan ketika ada kesempatan, kata-kata terasa berat untuk keluar. Maka mereka kembali memilih diam. Malam adalah waktu yang paling jujur bagi mereka. Saat tidak ada tuntutan, tidak ada peran, tidak ada masker. Di sanalah pikiran berbicara tanpa filter. Di sanalah rasa lelah muncul tanpa bisa disembunyikan. Namun esok pagi, mereka tetap bangkit. Diam-diam menanggung semuanya, seringkali membentuk pribadi yang sangat peka. Mereka bisa merasakan perubahan kecil dalam nada bicara orang lain. Mereka bisa menangkap kesedihan yang tidak diucapkan. Karena mereka tahu, rasanya tidak ingin terlihat terluka. Mereka berhati-hati dalam berbicara, karena mereka tahu satu kalimat bisa tinggal lama di hati seseorang. Mereka berusaha tidak menjadi alasan orang lain merasa tidak cukup, karena mereka tahu betapa sakitnya perasaan itu. Ironisnya, mereka jarang mendapatkan perlakuan yang sama. Semakin lama menanggung semuanya sendirian, seseorang bisa lupa bahwa dirinya juga manusia, bahwa dirinya juga boleh lelah, bahwa dirinya juga berhak dimengerti. Mereka terbiasa menjadi kuat, sampai lupa bagaimana rasanya dijaga. Namun kedewasaan perlahan mengajarkan satu hal penting, bahwa menanggung semuanya sendirian bukan tanda kekuatan sejati, melainkan tanda bahwa seseorang terlalu lama mengabaikan dirinya sendiri. Belajar kuat juga harus diiringi dengan belajar jujur pada diri sendiri. Ada titik di mana diam tak lagi menenangkan, tetapi melelahkan. Ada titik di mana menahan tak lagi membuat kuat, tetapi membuat rapuh. Dan di titik itu, seseorang perlu berhenti sejenak dan bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan aku akan menanggung semuanya sendirian? Pertanyaan itu tidak mudah dijawab, karena orang yang terbiasa kuat seringkali tidak tahu bagaimana caranya meminta tolong. Mereka takut mengecewakan, takut dianggap lemah, takut tidak lagi bisa diandalkan. Padahal, menjadi manusia tidak pernah berarti harus selalu sanggup. Hidup bukan tentang siapa yang paling kuat menahan, tetapi siapa yang paling jujur mengenali batasnya. Diam-diam menanggung semuanya sering membuat seseorang tumbuh lebih cepat dari seharusnya. Mereka belajar bertanggung jawab sebelum siap. Mereka belajar menerima sebelum paham. Mereka belajar ikhlas sebelum benar-benar pulih. Dan meski itu membentuk ketangguhan, ia juga meninggalkan kelelahan yang dalam. Namun, ada sisi indah dari mereka yang menanggung segalanya dalam diam. Mereka biasanya memiliki hati yang luas. Mereka tidak mudah menghakimi. Mereka memberi ruang bagi orang lain untuk salah, karena mereka tahu setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Mereka tidak berisik tentang kebaikan yang mereka lakukan. Mereka tidak menuntut balasan. Mereka tidak menghitung pengorbanan. Mereka hanya melakukan apa yang menurut hati mereka benar. Dan itu adalah bentuk keikhlasan yang langka. Namun keikhlasan pun perlu batas.
Karena memberi tanpa henti, tanpa merawat diri sendiri, perlahan bisa menghabiskan seseorang dari dalam. Belajar dewasa adalah belajar menyeimbangkan antara peduli dan menjaga diri, antara bertahan dan beristirahat, antara diam dan berbicara. Tidak semua hal harus dipendam, tidak semua beban harus ditanggung sendirian. Ada kekuatan dalam berbagi, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk bernafas. Ada keberanian dalam berkata, "Aku lelah," tanpa merasa gagal. Ada kedewasaan dalam mengakui bahwa diri sendiri juga butuh ditolong. Jika kamu adalah orang yang selama ini diam-diam menanggung semuanya, dengarkan ini baik-baik. Kamu tidak harus selalu kuat. Kamu tidak harus selalu mengerti. Kamu tidak harus selalu menjadi penopang. Kamu juga boleh menjadi manusia yang sedang belajar. Hidup tidak meminta kita sempurna. Hidup hanya meminta kita jujur pada diri sendiri. Dan kejujuran itu terkadang berarti berhenti sejenak, menarik nafas, dan mengakui bahwa beban ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Diam memang pernah menyelamatkanmu, namun berbagi bisa menyembuhkanmu. Dan memahami itu adalah bentuk kedewasaan yang paling dalam. Ada satu kebiasaan yang sering tumbuh pada orang yang terlalu lama menanggung segalanya sendiri. Mereka belajar menormalisasi rasa lelah. Mereka terbiasa berkata pada diri sendiri bahwa apa yang mereka rasakan bukan apa-apa, bahwa orang lain pasti lebih berat bebannya, bahwa mereka seharusnya masih bisa bertahan sedikit lagi, dan sedikit lagi, dan sedikit lagi, sampai akhirnya mereka lupa kapan terakhir kali benar-benar merasa ringan. Mereka menunda istirahat dengan alasan tanggung jawab, menunda pemulihan dengan alasan keadaan, menunda kejujuran dengan alasan tidak ingin merepotkan. Tanpa sadar, mereka sedang mengajarkan diri mereka sendiri untuk selalu berada di urutan terakhir. Orang yang diam-diam menanggung segalanya seringkali tumbuh menjadi pribadi yang sangat mandiri. Mereka tidak mudah meminta bantuan. Mereka tidak mudah bergantung. Mereka terbiasa menyelesaikan semuanya sendiri, bahkan ketika sebenarnya sudah terlalu berat. Di mata orang lain, itu terlihat mengagumkan. Namun di dalam, itu melelahkan. Karena menjadi mandiri tanpa jeda seringkali berarti tidak pernah merasa benar-benar aman untuk bersandar. Ada perasaan asing yang kadang muncul, merasa kuat tapi kesepian, merasa mampu tapi kosong, merasa bisa mengatasi semuanya tapi tidak tahu untuk siapa semua ini diperjuangkan. Dan perasaan itu jarang dibicarakan. Orang yang terbiasa menanggung segalanya sendiri juga sering kesulitan menerima perhatian. Ketika ada yang peduli, mereka canggung. Ketika ada yang menawarkan bantuan, mereka menolak dengan senyum, bukan karena tidak butuh, tetapi karena tidak terbiasa. Mereka terbiasa memberi, bukan menerima. Ada luka kecil yang tumbuh dari kebiasaan itu, luka karena merasa harus selalu siap, luka karena merasa tidak boleh runtuh, luka karena merasa jika mereka berhenti, semuanya akan ikut berhenti. Padahal kenyataannya, dunia tidak akan runtuh jika hanya satu orang memilih beristirahat. Namun orang-orang seperti ini sering merasa memikul dunia di pundaknya. Mereka menjadi penenang di tengah kekacauan, penopang di tengah keruntuhan, dan penguat di saat orang lain rapuh. Mereka tahu kata-kata yang tepat untuk orang lain, namun sering kehabisan kata untuk diri sendiri. Dan itu sunyi. Sunyi yang tidak selalu menyakitkan, tetapi menguras. Semakin lama menanggung segalanya sendiri, seseorang bisa kehilangan kemampuan untuk mengenali kebutuhannya sendiri. Mereka tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tidak tahu apa yang mereka rasakan. Mereka tahu apa yang diharapkan, tetapi lupa apa yang mereka inginkan. Hidup menjadi serangkaian kewajiban, bukan lagi perjalanan yang dirasakan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tetap hidup. Hati yang bertahan, hati yang tidak menyerah meski lelah, hati yang tetap memilih peduli meski sering tidak dipedulikan. Dan itu bukan hal kecil. Orang yang diam-diam menanggung segalanya seringkali memiliki nilai hidup yang kuat. Mereka tidak mudah tergoda oleh validasi instan. Mereka tidak mengejar pengakuan kosong. Mereka tahu rasanya kehilangan, sehingga mereka menghargai hal-hal kecil dengan cara yang dalam. Mereka bisa menemukan makna dalam kesederhanaan, dalam secangkir minuman hangat, dalam udara malam yang tenang, dalam momen singkat ketika tidak ada yang menuntut apapun dari mereka. Momen-momen itu menjadi tempat bernafas. Tetap saja, bernafas sebentar tidak sama dengan hidup sepenuhnya.
Ada masa ketika seseorang perlu belajar bahwa menjadi kuat tidak harus selalu berarti menahan, bahwa bertahan tidak selalu berarti diam, bahwa kedewasaan tidak menuntut kita untuk selalu sanggup. Kedewasaan justru mengajarkan kita untuk mengenali batas. Batas tubuh, batas pikiran, batas emosi. Dan menghormati batas-batas itu bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kesadaran. Orang yang terlalu lama menanggung semuanya sendiri, seringkali takut jika mereka berhenti, orang lain akan kecewa. Takut jika mereka jujur, mereka akan ditinggalkan. Takut jika mereka rapuh, mereka tidak lagi dihargai. Padahal, hubungan yang hanya bertahan karena satu pihak terus kuat, bukanlah hubungan yang sehat. Belajar dewasa juga berarti belajar menata ulang peran. Berhenti menjadi segalanya untuk semua orang. Berhenti merasa bertanggung jawab atas kebahagiaan orang lain. Berhenti memikul beban yang sebenarnya bukan miliknya. Itu tidak mudah, namun itu perlu. Karena jika seseorang terus menanggung semuanya sendiri, cepat atau lambat, tubuh dan pikirannya akan meminta berhenti dengan caranya sendiri. Entah lewat kelelahan yang tidak hilang, emosi yang tumpul, atau perasaan hampa yang sulit dijelaskan. Dan seringkali, itu datang ketika seseorang paling tidak punya waktu untuk runtuh. Maka, belajar mendengar diri sendiri sebelum semuanya terlalu jauh adalah bentuk kasih yang paling penting. Jika selama ini kamu terbiasa diam-diam menanggung semuanya, mungkin sudah saatnya kamu bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur, apa yang selama ini aku pendam? Apa yang selama ini aku abaikan? Apa yang sebenarnya aku butuhkan, tapi tidak pernah aku minta? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dijawab hari ini. Tidak harus dijawab sekaligus. Namun, keberanian untuk menanyakannya saja sudah merupakan langkah besar. Karena perubahan tidak selalu datang dalam bentuk keputusan besar. Kadang ia datang dalam bentuk kesadaran kecil yang terus tumbuh. Kesadaran bahwa kamu tidak harus selalu tersedia. Kesadaran bahwa kamu tidak harus selalu mengerti. Kesadaran bahwa kamu tidak harus selalu kuat. Dan dari kesadaran itu, hidup perlahan menjadi lebih seimbang. Ada satu pertanyaan yang jarang berani diajukan oleh mereka yang terbiasa menanggung semuanya sendiri. Siapa aku jika suatu hari aku berhenti menjadi kuat? Pertanyaan itu menakutkan, karena selama ini kekuatan telah menjadi identitas, menjadi peran, menjadi alasan mengapa mereka dibutuhkan, dihargai, dan diingat. Jika kekuatan itu dilepas, mereka takut tidak lagi memiliki tempat. Maka mereka terus bertahan, bahkan ketika tidak ada lagi yang bisa dipertahankan selain kebiasaan lama. Orang yang diam-diam menanggung semuanya, seringkali membangun identitasnya dari apa yang ia berikan, bukan dari siapa dirinya. Ia merasa bernilai ketika ia berguna. Ia merasa berarti ketika ia dibutuhkan. Dan tanpa sadar, ia mulai mengukur diri dari seberapa banyak beban yang bisa ia pikul. Padahal, manusia tidak diciptakan hanya untuk menanggung. Ada sisi diri yang perlahan terabaikan. Keinginan sederhana, mimpi kecil, rasa ingin tahu yang dulu pernah hidup. Semua itu tersisih oleh tanggung jawab yang tidak pernah selesai. Hidup menjadi serius terlalu cepat, terlalu lama. Dan di tengah keseriusan itu, ada kerinduan yang tidak terucap. Kerinduan untuk menjadi ringan, meski hanya sebentar. Dalam relasi, orang-orang seperti ini sering menjadi penyangga. Mereka mendengarkan lebih banyak daripada didengarkan, memahami lebih banyak daripada dipahami, mengalah lebih sering daripada dimenangkan. Mereka jarang menuntut, bukan karena tidak ingin, tetapi karena takut merusak keseimbangan. Mereka takut jika mereka meminta, semuanya akan berubah. Maka mereka menyesuaikan diri lagi dan lagi. Namun penyesuaian tanpa batas perlahan mengikis diri. Ada kelelahan yang muncul bukan karena konflik, tetapi karena terlalu lama menahan keinginan sendiri. Ada kesedihan yang tumbuh bukan karena kehilangan orang lain, tetapi karena kehilangan diri sendiri. Dan kesedihan itu seringkali tidak dikenali. Orang yang diam-diam menanggung semuanya juga sering merasa bersalah ketika memilih diri sendiri. Ketika mereka berkata tidak, hati mereka dipenuhi rasa bersalah. Ketika mereka beristirahat, pikiran mereka dipenuhi kecemasan.
seolah-olah merawat diri adalah bentuk pengkhianatan terhadap peran yang selama ini mereka jalani. Padahal tidak ada yang salah dengan menjaga diri sendiri. Kedewasaan bukan tentang terus memberi sampai habis. Kedewasaan adalah tentang memberi tanpa menghilangkan diri, tentang hadir tanpa mengorbankan kesehatan batin, tentang peduli tanpa menghilangkan batas. Namun, belajar itu membutuhkan keberanian. Keberanian untuk mengecewakan sebagian orang demi menyelamatkan diri sendiri. Keberanian untuk berkata jujur meski suara bergetar. Keberanian untuk mengakui bahwa selama ini ada beban yang terlalu berat untuk ditanggung sendirian. Dan keberanian seperti itu tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh pelan, seringkali setelah kelelahan mencapai titik tertentu. Ada momen ketika seseorang yang selalu kuat akhirnya menyadari bahwa ia tidak marah pada siapapun. Ia hanya lelah pada dirinya sendiri karena terlalu lama memaksa. Momen itu sunyi, tidak dramatis, namun sangat jujur. Di sanalah perubahan mulai berakar. Perubahan kecil, seperti mulai berkata tidak tanpa penjelasan panjang, mulai mengurangi rasa bersalah saat beristirahat, mulai menyadari bahwa tidak semua hal harus diselamatkan olehnya. Perubahan itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, namun bagi dirinya, itu adalah langkah besar. Orang yang diam-diam menanggung semuanya, seringkali memiliki hubungan yang rumit dengan harapan. Mereka berharap, tapi tidak berani berharap terlalu tinggi. Mereka ingin dimengerti, namun sudah terbiasa tidak dimengerti. Mereka ingin ditemani, tapi tidak tahu bagaimana cara meminta ditemani. Maka mereka berjalan sendiri sambil sesekali menoleh ke belakang, bukan untuk kembali, namun untuk memastikan mereka masih berdiri. Namun hidup tidak meminta kita selalu sendiri. Hidup hanya sering membuat kita lupa bahwa kita boleh ditemani. Belajar membuka diri bukan berarti membuka semuanya. Belajar berbagi bukan berarti menghilangkan kendali. Terkadang itu hanya berarti memilih satu orang, satu ruang, satu waktu untuk jujur tanpa topeng. Dan itu cukup. Orang yang menanggung semuanya dalam diam tidak membutuhkan banyak orang untuk merasa aman. Mereka hanya membutuhkan satu tempat di mana mereka tidak perlu menjadi apa-apa, tidak perlu kuat, tidak perlu mengerti, tidak perlu siap, hanya perlu ada. Dan menemukan tempat seperti itu di dalam diri sendiri atau pada orang lain adalah bentuk pemulihan yang paling dalam. Semakin dewasa, seseorang akan memahami bahwa hidup bukan tentang membuktikan ketangguhan, tetapi tentang menjaga keberlanjutan. Bukan tentang seberapa banyak yang bisa ditahan, tetapi tentang seberapa lama bisa hidup dengan utuh. Utuh bukan berarti tanpa luka. Utuh berarti tidak meninggalkan diri sendiri. Jika selama ini kamu diam-diam menanggung semuanya, mungkin sudah saatnya kamu mengubah pertanyaan hidupmu. Bukan lagi, seberapa kuat aku bisa bertahan? Tetapi, bagaimana caranya aku bisa hidup dengan lebih jujur? Karena kejujuran pada diri sendiri adalah awal dari kedamaian. Pada akhirnya, orang yang diam-diam menanggung semuanya akan sampai pada satu titik yang sangat sunyi. Titik ketika ia berhenti bertanya mengapa hidup harus seberat ini, dan mulai bertanya apa yang sebenarnya ingin ia pertahankan. Bukan lagi siapa yang harus ia selamatkan, bukan lagi siapa yang harus ia bahagiakan, tetapi apa yang membuat dirinya masih ingin bangun esok hari. Pertanyaan itu tidak datang dalam kebisingan. Ia datang dalam keheningan yang panjang, dalam perjalanan pulang yang terasa lebih lambat, dalam jeda nafas yang tiba-tiba terasa berat, dalam momen ketika seseorang menyadari bahwa selama ini ia hidup terlalu jauh dari dirinya sendiri. Dan menyadari itu bukan hal yang menyenangkan. Ada rasa kehilangan yang aneh, kehilangan waktu, kehilangan diri, kehilangan kesempatan untuk menjadi lebih jujur sejak awal. Namun di balik rasa kehilangan itu, ada ruang baru yang terbuka. Ruang untuk memilih ulang. Orang yang terbiasa menanggung semuanya sendiri, seringkali merasa hidup adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Mereka menjalani hari demi hari, bukan karena ingin tetapi karena harus. Namun kedewasaan perlahan mengajarkan bahwa hidup juga boleh dijalani dengan niat, bukan hanya kewajiban. Bahwa bertahan saja tidak cukup, jika tidak disertai dengan alasan untuk hidup. Di titik ini, seseorang mulai belajar menerima kenyataan bahwa ia tidak bisa menyelamatkan semua hal, tidak bisa menjaga semua orang tetap utuh, tidak bisa memastikan semuanya berjalan baik. Dan penerimaan itu, meski terasa pahit, justru membebaskan.
Karena selama ini, kelelahan terbesar bukan berasal dari masalah itu sendiri, melainkan dari keyakinan bahwa semuanya adalah tanggung jawab pribadi. Ketika keyakinan itu dilepas, napas terasa sedikit lebih lega. Penerimaan bukan berarti menyerah. Penerimaan adalah keberanian untuk berhenti melawan hal-hal yang memang berada di luar kendali. Untuk mengakui bahwa ada luka yang tidak bisa dihapus, hanya bisa dirawat. Ada masa lalu yang tidak bisa diubah, hanya bisa dipahami. Orang yang diam-diam menanggung semuanya seringkali keras pada dirinya sendiri. Mereka menuntut lebih, menuntut kuat, menuntut sabar, menuntut dewasa. Padahal, manusia tidak tumbuh dari tuntutan tanpa henti, tetapi dari ruang yang aman untuk gagal dan belajar. Maka salah satu bentuk kedewasaan terdalam adalah berhenti menjadi musuh bagi diri sendiri. Belajar berbicara pada diri sendiri dengan nada yang lebih lembut. Belajar memaafkan kesalahan yang sudah terlalu lama disesali. Belajar menerima bahwa versi diri hari ini adalah hasil dari upaya bertahan yang panjang, bukan kegagalan. Dan dari penerimaan itu muncul jenis kekuatan yang berbeda. Bukan kekuatan untuk menahan, tetapi kekuatan untuk memilih. Memilih untuk hidup lebih pelan. Memilih untuk tidak selalu tersedia, memilih untuk menjaga jarak dari hal-hal yang menguras, memilih untuk hadir sepenuhnya, meski hanya dalam hal-hal kecil. Orang yang menanggung semuanya dalam diam seringkali menemukan makna hidup bukan dalam pencapaian besar, tetapi dalam keberlanjutan, dalam kemampuan untuk tetap berjalan tanpa kehilangan hati, dalam kemampuan untuk tetap peduli tanpa hancur. Makna hidup bagi mereka sederhana, namun dalam. Bisa hidup tanpa terus-menerus menyangkal diri sendiri. Ada hari-hari ketika masa lalu kembali hadir, membawa ingatan tentang luka, tentang kegagalan, tentang versi diri yang pernah rapuh. Kedewasaan tidak menghapus hari-hari itu. Kedewasaan hanya mengubah cara kita menyambutnya. Bukan lagi dengan perlawanan, tetapi dengan pengakuan. Bukan lagi dengan penolakan, tetapi dengan pemahaman bahwa semua itu pernah terjadi, dan kita tetap di sini. Orang yang diam-diam menanggung semuanya pada akhirnya belajar satu hal paling penting, bahwa ia tidak harus menjadi segalanya untuk semua orang. Ia hanya perlu menjadi cukup untuk dirinya sendiri. Cukup jujur untuk mengakui rasa lelah. Cukup berani untuk berkata tidak. Cukup lembut untuk memaafkan diri sendiri. Cukup sadar untuk berhenti sebelum benar-benar habis. Kedewasaan yang lahir dari perjalanan ini bukan kedewasaan yang berisik. Ia tidak mencari pengakuan. Ia tidak butuh pembuktian. Ia hadir dalam bentuk sikap yang tenang, keputusan yang bijak, dan hati yang lebih lapang. Dan mungkin dari luar tidak banyak yang berubah, namun di dalam segalanya terasa lebih ringan. Jika selama ini kamu adalah orang yang diam-diam menanggung semuanya, ketahuilah ini, kamu tidak gagal karena merasa lelah. Kamu tidak lemah karena butuh istirahat. Kamu tidak kurang berharga karena tidak selalu sanggup. Justru karena kamu masih di sini, masih bertahan, masih mencoba memahami hidup dengan jujur, itu sudah membuktikan betapa kuatnya dirimu. Namun kini, kekuatan itu tidak lagi harus menyakiti dirimu sendiri. Kamu boleh hidup lebih pelan. Kamu boleh memilih tenang. Kamu boleh meletakkan sebagian beban yang bukan milikmu. Karena hidup bukan tentang seberapa banyak yang bisa kamu tanggung, tetapi tentang seberapa lama kamu bisa hidup dengan hati yang utuh. Dan jika hari ini kamu masih diam-diam menanggung semuanya, semoga suatu nanti kamu tidak lagi sendirian dalam diam itu. Semoga kamu menemukan ruang di dalam diri atau pada orang lain, di mana kamu boleh bernapas tanpa topeng, tanpa peran, tanpa tuntutan. Sampai hari itu tiba, izinkan dirimu untuk sedikit lebih lembut pada diri sendiri, karena kamu sudah terlalu lama kuat sendirian. Dan itu sudah lebih dari cukup.